kita bisa memahami sesuatu karena kita berbahasa. Betul. Kita bisa kemudian berkomunikasi dengan orang lain karena kita berbahasa. Kita bisa mentransfer ilmu itu juga dengan bahasa. Jadi akhirnya urgensinya bahasa itu memang keren banget sih. Dan itu nggak dipunyai sama makhluk lain kecuali orang yang berakal. Kalau kita mengquote-quote-nya Umar itu, Umar kan bilang, belajarlah bahasa Arab, dia bagian dari agama kalian. Nah, bahasa Arab ini memang bagi orang-orang yang berpikir akan mengubah dia. Tapi bagi orang yang nggak berpikir, dia akan menjadi biasa aja. Jadi kuncinya adalah mikir dan harus dipadukan dengan syariat sampai kemudian nanti dia bisa bangkit. Halo teman-teman, selamat datang bersama Bikum di podcast perdana kita dari Himpunan Pendidikan Bahasa Arab. Kali ini dengan saya, Lailin Nurdayati, dan kali ini juga aku nggak akan sendirian. Kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa yang insya Allah bisa memberikan perspektif baru teman-teman dari bahasa Arab. Apakah bahasa Arab itu bisa mencerminkan sebuah peradaban atau bisa menggambarkan pola pikir dari seseorang? Nah, langsung aja nih. Daripada kita kepo ya teman-teman, mungkin bisa Mbak sebelumnya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Jadi salam kenal ya teman-teman, adik-adik. Saya Putri Hanifah. Biasanya dipanggil PH karena banyak yang Putri, banyak yang namanya Hanifah. Nah, Lailin sendiri pernah nggak punya teman namanya Putri? Banyak sih, Wak. Dari pondok juga banyak banget. Ya, kayak jadi mainstream kan ya. Makanya kemudian teman-teman dulu sampai tuker ininya. Kartu apa? KTP ya dulu, kartu tanda pelajar ya. Jadi foto saya dipakai Putri yang lain, foto Putri yang lain dipakai saya. Biasanya teman-teman manggilnya Mbak PH sih. Saya sendiri alumni Sastra Arab tahun 2020 akhir atau 2021 awal, masuknya dulu 2017. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman ini ya bicara tentang kenalan itu, dulu teman saya juga pernah ada yang kesini dulu, namanya Kak Rozi ya. Jadi satu himpunan juga di bahasa Arab. Mungkin itu kali ya kenalannya ya. Baik, Mbak. Terima kasih banget. Untuk kegiatan Mbak saat ini apa mungkin? Oke, kalau kegiatan sekarang aktif ngisi training. Dulu sempat ditangguh training, tapi akhirnya off tahun kemarin, sekarang bikin training sendiri. Cuma kalau mau dibilang fokusnya sebenarnya trainingnya tuh training ngisi hipnoterapi sama public speaking. Cuma kalau di dunia pengembangan, saya ambil sertifikasi learning facilitator. Nah, ini beberapa karya saya mungkin teman-teman dibahas. Yang pertama ini tentang game move ya. Game move tuh kayak cara belajar buat anak-anak TK atau anak-anak yang di bawah TK juga bisa, karena sudah ditekan ya. Itu tentang gimana belajar bahasa Arab hanya dengan mengeja. Nih, saya ambilkan contoh di sini. Jadi ini ada experiential learning-nya. Belajar contoh misalnya jabalun gitu. Dia nanti mengeja huruf jim, ba sama lam. Ini 2021 kayaknya terbit. Terus sebelumnya sempat bikin The King Mufrodat. Jadi ini juga bantuan buat teman-teman yang baru awal belajar bahasa Arab. Gimana caranya kemudian bisa deket sama bahasa Arab tanpa harus kemudian capek-capek kayak gitu. Tapi sekali lagi ini cuma permukaan kayak gitu. Nah, kalau dibilang bahasa Arab, pengalaman di bahasa Arab sebenarnya saya juga orang yang belajar bahasa Arab dari nol, Mbak. Masya Allah. Gitu. Kalau mungkin sama teman-teman pondok yang lain banyak ketinggalan. Cuma dengan belajar dari nolnya itu kita bisa mengisi pos-pos yang mungkin akhirnya nggak diekspertin sama orang yang expert. Betul Gini, orang yang biasanya dia belajarnya tentang nerjemahin, kemudian dia bimbing kur, orang-orang yang haji umroh. Nah, kalau kita akhirnya fokusnya ke anak-anak biasanya. Nah, ini juga saya ambil salah satu contoh ya. Ini adalah karyanya orang luar, punyanya siapa? Dr. Siren Sarif itu ya. Jadi ini ngobrolin tentang gimana sih itu kemudian diterjemahkan menjadi gambar sehingga orang tuh minimal kebayang lah arti dalam bentuk dekatnya kayak gitu. Kayak gitu sih sebenarnya sih. Oke, terima kasih Mbak. Masya Allah banget ya teman-teman. Sebelum kita tarik lebih jauh lagi Mbak ke materi intinya. Nah, aku pernah mendengar sebuah kutipan dari sosiolinguistik Arab. Ibnu Jini, beliau berkata bahwa bahasa itu sebuah kesepakatan sosial. Dari sini muncullah pertanyaan nih Mbak di kita. Apakah bahasa hanya sekedar alat komunikasi atau lebih dari itu? Nah, sekarang aku pengen banget tahu tanggapan Mbak sendiri tentang pendefinisian bahasa. Nah, ini juga menarik ya teman-teman ya. Kalau kita bicara bahasa, kayaknya kita nggak perlu artikan secara lugawi atau enggak secara istilahi ya. Kita coba artikan secara umum. Nah, artikan secara umum itu maksudnya gimana? Kalau kita nggak pakai bahasa, kira-kira kita berkomunikasi dengan apa?
Isyarat, isyarat. itu juga sih, iya sih, itu juga. Bahkan orang yang kemudian pakai isyarat itu kan juga mereka berkomunikasinya pasti pakai sesuatu kayak kode kan, disepakati kan kodenya. Makanya saya membahasakan bahasa itu adalah ibu dari semua skill kayak gitu. Contoh misalnya, kita bisa memahami sesuatu karena kita berbahasa. Betul. Kita bisa kemudian berkomunikasi dengan orang lain karena kita berbahasa. Kita bisa mentransfer ilmu itu juga dengan bahasa. Jadi akhirnya urgensinya bahasa itu memang keren banget sih. Dan itu nggak dipunyai sama makhluk lain kecuali orang yang berakal. Yang berakal itu memang jin sama manusia. Gitu. Contoh misalnya, Mbak Lailin, kalau misalnya kita dialog sama monyet ya, kemudian monyet kita tanya, mau pilih uang 10 miliar, terus bisa buat beli kebun pisang, atau pilih pisang yang sudah ada satu tangkai pisang gitu. Nek misalnya kita monyet ya, kira-kira nek duit 10 miliar nggak tumbas pisang, kau pilih pisangnya yang udah pisang. Yang kedua sih. Benar, pasti dia pilih pisangnya karena dia nggak bisa diajak komunikasi, nggak bisa diajak komunikasi. Sedangkan kita manusia pasti milihnya duit lah ya, karena Betul. bisa buat jajanin teman-teman PBA nanti. Kayak gitu. Jadi akhirnya bahasa itu adalah ibu dari segala semua skill apapun itu dari ujung sampai ujung. Nah, gitu. Karena tadi dikatakan bahwa bahasa sepenting itu ya, Mbak. Dan kita sekarang lagi di pendidikan bahasa Arab. Bahasa Arab, Nah, ya. Bisa menimbulkan namanya strong way. Kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Nah, ini juga menarik. Kalau tadi kita bicara tentang bahasa itu definisinya begitu, terus buat apa sih sebenarnya kita belajar bahasa Arab? Nah, simpelnya begini teman-teman. Teman-teman pernah nggak dengar orang lagi nyetel murotal atau nggak ada orang ngaji, terus kita connect? Karena kita apa? Karena kita hafal, itu baru kita hafal ya. Tapi bayangin kalau teman-teman udah expert lebih dari hafal, paham nahwunya, paham sorofnya. Kalau mungkin kita bedah di Al-Baqarah ayat 2 yang Dzalikal Kitab itu kenapa kok kemudian translate-nya Dzalikal Kitab itu disitu translate-nya apa teman-teman? Kalau di Al-Baqarah ayat 2 itu. Nah, lain lanjut. Dzalikal Kitab. Iya. Ini. Kitab ini, tapi Dzalikal sebenarnya artinya apa? Itu. Nah, itu kan akhirnya dia nggak cocok untuk diterjemahkan kan. Makanya akhirnya semakin kita itu meningkat bahasa kita atau level bahasa Arab kita karena konteks kita bahasa Arab, maka semakin tinggi juga kemudian pemahaman kita. Kalau pemahaman kita semakin tinggi, maka biasanya nanti tingkah laku kita juga semakin berubah ya dengan apa yang kita pahami. Meskipun nggak selalu. Iya sih. Gitu. Nah, akhirnya kalau kita mengquote-quote-nya Umar itu, Umar kan bilang, belajarlah bahasa Arab, dia bagian dari agama kalian. Ya, suksesnya kaum muslimin itu memang kalau dia itu mempelajari apa yang sudah dikuncikan sama Allah. Nah, masalahnya kuncinya itu kan dalam bentuk bahasa Arab ya. Kayak gitu. Orang dulu aja jahiliyah itu bisa naik level loh, hanya karena mereka itu diinstal, ya mereka sudah pakai bahasa Arab ya, tapi ketika diinstal Quran, akhirnya dia menjadi naik levelnya tuh bukan sekedar naik level yang satu tingkat, tapi bahkan 10 tingkat menyamai Roma sama Persia waktu itu. Keren banget nggak sih? Keren banget sih. Iya, betul-betul. Ya, gitu. Jadi harus bangga sih sama bahasa Arab meski susah, tertatih-tatih, karena butuh kita itu kayak mikir banget. Orang nggak serius belajar bahasa Arab, nggak akan bisa sampai ke level sana sih. Iya nggak sih? Iya, betul banget. Semuanya di situ ya berarti, Mbak. Iya, betul. Nah, sekarang Mbak, untuk masuk ke materi inti, tadi kan sudah dikatakan bahwa bahasa seluar biasa itu dalam penggunaannya dan fungsinya di tengah-tengah masyarakat. Nah, sekarang kan kita masuk ke tema kita nih, Mbak, kan ya sebagai pola pikir peradaban. Iya. Bagaimana tanggapan Mbak mengenai itu, bahasa sebagai cerminan pola pikir peradaban? Nah, ini kalau saya bicara tentang bahasa, pola pikir atau cermin dari peradaban itu, ini teman-teman yang di sini dari mana aja semuanya? Nah, ini mungkin boleh ya komen di bawah ya. Dari mana maksudnya? Asalnya. Ada yang Riau, Lumajang, Jatim berarti ya? Jawa Timur banget. Madura, Flores, Sulawesi. Sama Sulawesi ya, Dek ya. Nah, kalau saya kebetulan dari Solo gitu. Nah, tapi udah nggak Solo. Dari Malang. Udah kena luntur ya bahasanya sama Malang ya. Nah, teman-teman kalau kita misalnya ambil contoh budaya saya ya, di Jawa Tengah kayak gitu ya. Di Jawa Tengah itu, untuk bisa berbicara sama orang yang levelnya lebih tinggi, lebih tua lah ya kita bahasakan itu mereka harus pakai kromo inggil namanya. Kromo inggil itu sing bahasanya kayak andap asor banget gitu. Nggih, ngapunten, panjenengan, dan sebagainya kayak gitu.
Tapi kalau misalnya kita ngomongnya sama cutting yang kemudian mungkin levelnya cuma 2 tahun di atas kita, 1 tahun di atas kita, itu kita pakai bahasa namanya kromo alus. Jadi kromonya itu turun level sedikit. Tapi kalau sama teman-teman biasa, wah itu ngomongnya pakai bahasa ngoko. Karpe ngomongnya kayak gitu. Nah, itu menunjukkan kepada kita ternyata hanya karena hierarki bahasa tadi itu memberikan kita kesan kalau kita berinteraksi sama orang yang lebih tinggi atau yang lebih tua, yang lebih punya ilmu, kita ngomongnya dengan bahasa yang lebih santun, lebih sopan. Tapi kalau sama konco dewe lembok sampai selengean gitu nggak masalah. Nah, itu berarti menunjukkan kepada kita bahasa Jawa itu cermin dari sebuah peradaban tata krama sopan santun. Makanya kalau kita lihat di Pulau Jawa, idealnya di Jawa Tengah khususnya atau enggak Jawa Tengah Jogja ya, itu masih meninggikan masalah budaya bahasa gitu. Harusnya di Malang juga sama sih. Kalau di Malang gimana, Dek? Enggak sih di Lumajang ya? Di Lumajang. Kalau Lumajang enggak? masih Mbak, karena Masih juga ya. aku tuh kota kecil yang masih bener-bener Jawanya kerasa banget. Kerasa banget ya. Tapi akhirnya sopan santunnya kan kerasa kan? Masih kerasa. Budaya sopan santunnya itu ya. Betul. Nah, apa kalau teman-teman juga dari daerah lain coba nanti explore ya bahasanya, karena pasti bukan tanpa sebab bahasa itu dihadirkan ke kita, karena memang nanti pasti ada sesuatu yang dibaliknya gitu. Nah, termasuk bahasa Arab teman-teman. Nah, dulu memang kebetulan karena Rasul itu adalah orang Mekah ya, jadi akhirnya Al-Quran itu turun pakai bahasa Arab. Dulu belum launching bahasa Indonesia, apalagi bahasa Jawa. Dulu belum launching, nggak tahu kalau bahasa Rio ada nggak ya, belum launching bahasa Indonesia. Makanya kemudian kebetulan turunnya pakai bahasa Arab. Tapi teman-teman, bahasa Arab ini misalnya mau kita bedah ya, belajar bahasa Arab apa aja Mbak di UMM? Kalau awal-awal itu kita masih expert di nahwu sorof. Oke, nahwu sorof. Sudah fokus pendidikan. Kalau akhir itu sudah ada kayak fokus sastra-sastranya gitu, Mbak. Pernah hafalan wazan nggak? Pernah. Pernah ya. Bayang nggak hafalan wazan itu dari yang paling simple sampai yang paling rumit? Dari humasi, sudasi, itu menunjukkan kepada kita berarti orang yang mau belajar bahasa harus mikir nggak? Nah, itu mengangkat bangsa Arab yang awalnya dia itu bangsa ummi, nggak bisa baca tulis, nggak bisa, kemudian mereka itu intinya mereka itu sangat apa bahasanya, mengunggulkan sukunya banget gitu. Jadi akhirnya mereka dipaksa untuk naik level, suruh mikir, suruh kemudian memahami, terus habis itu mereka juga harus beradaptasi gitu. Nah, akhirnya mereka juga naik level. Kalau saya bahasakan bahasa Arab itu cermin peradabannya apa? Ilmu. Makanya kemudian dari bahasa Arab yang kelihatannya cuma nahwu sorof, kemudian lahir ilmu-ilmu tafsir, terus usul fikih, bukan cuma usul fikih. Nanti kalau teman-teman berkesempatan ke Al-Azhar, nanti di jurusan syariah itu udah keluar prodi-prodi macam-macam itu. Banyak sekali. Itu berangkat dari apa? Dari bahasa Arab yang cuma satu huruf itu bisa nerjemahin sampai kayak gitu. Keren banget kan? Satu huruf pun di bahasa Arab, misalnya huruf ba gitu ya, atau enggak kasroh, itu punya arti enggak sih? Punya aja itu lagi. Punya arti. Ba di basmalah atau enggak ba di Al-Maidah, nanti kita ambil konteksnya apapun di Al-Maidah itu nanti beda arti. Itu baru ba ya. Fa juga sama enggak sih? Fa itu di dalam bahasa Arab punya arti enggak? Punya. Kita terjemahin secara paling deket itu maka ya enggak sih? Enggak kita ngepoin huruf-huruf lain, misalnya ABC itu. Ini punya arti enggak sih? Itu bukan bermaksud untuk ini ya. Kalau kayak so Arab lu, surga lu, enggak. Nah, maksudnya adalah huruf-huruf lain, atau kita ke peradaban Inggris mungkin ya, Eropa mungkin. Itu peradaban mereka alfabetnya itu kayaknya enggak ada ininya deh, artinya deh. Betul, enggak ada. Nah, makanya akhirnya yang dikatakan cermin peradaban itu kayak gitu, Mbak. Di Jawa tadi kayak gitu, di Arab kayak gitu, akhirnya Arab itu bisa naik level, tadi sempat saya spill di awal ya, sampai kemudian bisa selevel sama Persia sama Romawi yang peradabannya udah ratusan tahun. Keren banget gak sih? Keren. Iya, jadi akhirnya harusnya orang yang belajar bahasa itu jadi orang yang WoW enggak? Wow banget. Wow banget. Tapi wow pada versinya masing-masing kayak gitu. Karena faktanya juga Allah takdirkan saya untuk terjun ke bahasa Arab untuk anak gitu. Pasti nanti teman-teman yang lain yang lebih expert diterjunkan sama Allah di tempat yang lain kayak gitu. Betul Mbak. Tadi dikatakan banget ada statement yang luar biasa bahwa bahasa itu sampai mengangkat taraf berpikirnya orang-orang Arab gitu kan ya Mbak. Tapi ternyata faktanya sekarang ini bahasa sangat dianggap sepele ya Mbak. Oke. Itu banget Mbak. Tentu dia menempuh strong way untuk belajar bahasa. Nah sekarang aku pengen tanya, kenapa ya Mbak kondisi saat ini tuh seolah Bang
kapasitas dan fungsi dari bahasa. Maksudnya orang jadi nggak mau pakai bahasa Arab itu kan? Betul. Ya, ini silahkan ditanya sama yang saya ulas hari ini. Saya mungkin ngambil fenomena yang umum aja ya. Kenapa hari ini orang-orang itu yang kemudian sebenarnya belajar bahasa, entah bahasanya apapun, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, terutama ya khususnya yang sastra Indo gitu ya. Tapi kemudian banyak bahasa di tengah-tengah kita itu bahasa slang atau bahasa, sering nggak sih teman-teman lihat di sosmed orang lagi ngasih tutorial gitu, misalnya orang mau jualan gitu ya, jualan iseng-iseng jualan, bejir rame gitu, jadi kayak itu udah kayak normal banget gitu ngomongin kayak gitu. Atau enggak bahasa-bahasa yang lain, bahasa kita itu bahasa misuh ya. Iya, bahasa. Turi misuh apa enggak ya? Cuma maksudku harusnya kalau kita bagi orang yang berbahasa, kita pasti ngerti itu punya makna kan? Iya enggak? Gitu. Nah, alasannya sih sebenarnya kalau saya melihatnya dari segi ini ya, personal ya. Jadi kita tuh punya fitrah, sebagai manusia itu hidup punya fitrah. Fitrahnya itu macam-macam. Satu, fitrah di dalam diri kita sebagai manusia. Dua, fitrah lingkungan. Yang ketiga, fitrah alam. Nah, sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada salah satu fitrah namanya fitrah estetika dan bahasa. Di mana fitrah ini tuh ketika dia tercederai, biasanya akan sulit untuk kemudian prosesnya itu sulit. Tapi bukan berarti nggak bisa ya. Saya beri contoh dulu. Dulu saya pernah hidup di Jakarta selama 5 tahun. Jadi dari kelas 2 SD sampai kemudian kelas 6 SD. Nah, saya ngomong ke orang tua saya, kan biasa ya orang Jakarta tuh ngomong lu gue gitu ya. Iya nggak sih? Biasa. Sekarang saya udah nggak bisa ngomong lu gue pakai logat Jakarta tuh nggak bisa. Dulu waktu dari Jakarta pindah ke Jawa, itu nggak bisa ngomong pakai bahasa Jawa. Jadi saking susah transisinya itu ya. Nah, sama orang tua saya tuh langsung nggak sopan karena sering berulang kali akhirnya saya dipindahkan ke Jawa. Itu dengan cara saya untuk membuat bahasa saya bisa terselamatkan. Saya jadi flashback ke kisahnya Rasul dulu, kan memang di Arab kan memang fase-fase ini ya, jahiliyah ya. Beliau tuh diungsikan ke sebuah daerah yang beliau disusui sama Halimah Sa'diyah itu. Oh iya. Di sebuah daerah yang benar-benar bahasanya itu terjaga. Nah, di dalam diri manusia punya fitrah, estetika, dan bahasa tadi, kalau dia nggak dijaga, akhirnya nanti dia akan tercederai. Makanya teman-teman pernah nggak sih ketemu sama anak kecil itu pernah punya mimpi jadi berandal nggak? Atau nggak pernah punya mimpi, kenapa? Maksudnya anak bayi, atau anak yang baru setahun 2 tahun yang benar-benar masih infitrah gitu ya. Itu pernah punya mimpi jadi berandal kah? Kalau usia 5 tahun atau jangan 5 tahun, kalau udah balik atau 7 tahun, 10 tahun, itu kalau mimpi jadi berandal wajar. Tapi tahu berandal tadi? Enggak sih. Mimpinya jadi dokter, jadi ilmuwan, jadi apa. Tapi yang kemudian membuat anak itu akhirnya jadi ngomong kotor, jadi ngomong kasar. Satu memang karena lihat circle keluarganya ya. Yang kedua lingkungan. Lingkungannya gimana? Membuat dia support nggak untuk ngomong baik, membuat dia support nggak untuk berbahasa dengan yang baik. Dan fitrah ini kalau misalnya kita kembangkan, nanti setiap orang itu akan menjadi peacemaker. Peacemaker itu bahasa Indonesianya adalah juru damai gitu. Enek kancane nesonan, ada temennya marahan gitu. Dia menjadi orang yang pertama. Ada konflik di BEM sama rektorat misalnya, dia menjadi orang yang pertama kemudian untuk mendamaikan keduanya kayak gitu. Nah, itu fitrah di diri manusia. Yang kedua, tadi dia bisa tercederai karena fitrah alam dan lingkungan. Nah, akhirnya dia jadi kayak satu korelasi yang match gitu loh. Misal gak dijaga di keluarga, di lingkungan gak dijaga, akhirnya bisa jadi berbenturan sampai bikin orang itu jadi ngomongnya asal-asalan. Pernah juga nggak sih teman-teman nemuin kayak kalau misalnya kita di Mekah, kita nggak boleh ngomong sembarangan, serampangan, hati-hati lo nggak kena karma lo kayak gitu ya, atau nggak iso balik neng dirimu gitu. Sering kan? Tapi pertanyaan saya adalah, apakah kemudian karma itu hanya kita dapat ketika kita di Mekah? Maksudnya kita nggak boleh ngomong kotor tuh hanya di Mekah kah? Nggak mungkin kan? Pasti harusnya kita nggak boleh ngomong kotor tuh ya di Mekah, di Madinah, di Indonesia, di WMS, di kelas, dimanapun gitu. Tapi hari ini vibe-nya di seolah-olah kayak kalau di Mekah nggak boleh ngomong kotor, kalau di luar Mekah ya dia aja kayak gitu. Atau nggak di masjid misalnya, nggak mungkin kan kita ngomong kayak tadi yang saya sempat sebutkan di awal tadi, ngomong gitu di masjid, karena nggak akan sopan. Tapi kalau di kehidupan biasa itu jadi normal kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau di dalam budaya ilmiah, ini namanya adalah pemisahan agama dari kehidupan memang.
kita nggak bisa pungkiri pemisahan agama dari kehidupan. Maksudnya orang-orang tuh kalau bicara tentang agama, biasanya memang umumnya masih di urusan kalau nggak naik haji, sholat di bulan Ramadan. Ya di bulan Ramadan itu kan kayak kita hati-hati banget baca Quran terus ya nggak sih? Beramal terus. Tapi kalau di non Ramadan, jadi seolah-olah kayak Allah tuh nggak hadir. Padahal sebenarnya ya ini kalau dalam bahasa ilmiah namanya sekulerisme atau pemisahan agama dari kehidupan. Kalau di Indonesia memang kerasanya tuh soft sekulerismenya. Tapi kalau di luar negeri atau di ya mungkin kita lihat kayak Gaza atau enggak di negeri-negeri lain itu sekulerismenya sangat kencang sekali. Nah, pemisahan agama dari kehidupan inilah yang kemudian juga membuat kita itu jadi kayak buat belajar bahasa tuh malah kayak bisa jadi males. Karena nggak guna dalam tanda kutip ya. Buktinya apa? Kalau kita nanti kerja, yang dipakai bahasa Inggris apa bahasa Arab? Bahasa Inggris lebih seringnya. Bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Indonesia. Iya, padahal sebenarnya kalau kita bicara kunci surga ya bisa kita raih pakai bahasa Arab. Kunci bangkitnya kaum muslimin bisa kita raih pakai bahasa Arab. Kayak gitu. Ini jadi kayak sedih sih, tapi bukan berarti kemudian kita sebagai orang sastra Arab atau bahasa Arab mengecilkan hati kita. Justru kita malah pengen kemudian bangkit, mengawali dari kita nih karena kita tahu potensi bahasa Arab itu besar, dan apalagi kalau dikawinkan sama syariat Islam atau kemudian potensi Islam itu bisa menjadi luar biasa nanti. Jadi nggak cuma belajar nahwu mumet nggak sih, belajar sorof mumet nggak sih, tapi kalau dia itu dikombinasikan sama kemudian apa yang Allah turunkan biar kita selamat, jadi semangat kita. Iya kayak gitu. Nah, sekarang nih Mbak, tadi dikatakan sekarang itu kan ya Allah luar biasa banget ya, bahkan kalau aku sendiri yang kena jurusan bahasa Arab pun perlu banget menggali dulu strong way baru aku bisa semangat belajar. Iya betul. Tapi aku ingin tahu gimana peradaban dulu Mbak, yang mana masih ada peradaban Islam yang begitu cemerlang ya, bagaimana posisi bahasa waktu itu? Oke, mungkin ini kita lari ke karena memang bahasa itu dulu startnya kan memang dari Mekah tuh, terus kemudian menyebar ke berbagai daerah seiring dengan penaklukan Islam dari kemudian zaman Khulafaur Rasyidin, terus next level ke Bani Umayyah ya, makanya Daulah Umawi namanya, terus habis itu Daulah Abbasi. Nah di Daulah Abbasi ini banyak ilmuwan keren lahir. Mungkin teman-teman udah sering familiar dengar orang sampai bisa kepikiran bikin pesawat terbang. Iya. Itu padahal hanya karena melihat burung terbang, sampai kemudian bisa menginspirasi bikin pesawat kayak gitu ya. Nah kalau dulu memang di zaman peradaban Islam di masa emas itu orang-orang tuh menjadikan bahasa Arab bukan sebagai bahasa ibu untuk belajar Al-Quran saja, tapi bahkan untuk menyerap ilmu-ilmu lain kayak gitu, mengembangkan ilmu-ilmu lain. Kemudian kita tahu misalnya teman-teman pasti sering mengutip hadis Bukhari. Nah Imam Bukhari itu tahu nggak dari mana? Dari Bukhara. Dari Bukhara. Bukhara itu sekarang kalau kita petakan di Uzbek ya, Uzbekistan. Dia Rusia kan? Oh iya, ya nggak sih? Rusia. Tapi dia dari Bukhari ya sampai dari Bukhara, dari Rusia itu belajar ke Mekah, belajar ke Madinah, jadi ekspor. Ya nggak sih? Bahkan nggak ada hadis riwayat Muslim itu yang dia levelnya itu doif. Dia pasti levelnya mutawatir ya, gitu. Bahkan bukan cuma Muslim ya. Ada banyak orang lain lagi yang kemudian mereka itu bukan orang Arab asli, tapi ketika belajar bahasa Arab mengangkat derajat dia. Ya nggak sih? Ya kayak tadi Al-Khawarizmi, penemu pesawat tadi. Penemu pesawat itu Abbas Ibnu Firnas. Ya, itu Abbas Ibnu Firnas itu bukan hanya dia ahli hafal Al-Quran, paham tentang matematika, tapi dia belajar astronomi, belajar kemudian bagaimana mengembangkan sayap pesawat itu sampai latihan terbang beneran kayak gitu. Hari ini kita bisa nikmati ya. Iya betul. Nah, yang kita juga sering pakai hari ini Facebook, kemudian Instagram, itu algoritmanya siapa foundernya Facebook itu? Mark Zuckerberg ya. Jadi itu sampai kemudian ngefans sama Al-Khwarizmi karena dia bisa menemukan angka 0 dan angka 0 itu bermanfaat untuk coding. Apakah kemudian Al-Khwarizmi itu cuma bisa angka 0 toh? Tidak, ternyata dia ada hafal Quran, hafal hadis, kemudian juga expert di bidang lain, sampai kemudian meneliti angka 0. Dan itu enggak di ini loh ya, enggak di royaltikan ke kita. Andai diroyaltikan ke kita kalau nulis angka 0 harus bayar. Iya enggak sih? Iya. Nah dulu itu ketika Islam kemudian dikombinasikan dengan syariat Islam, akhirnya membuat orang tuh semangat untuk mengembangkan keilmuannya sampai menjadi bermanfaat bagi orang lain gitu. Tapi sekali lagi memang harus ada support negara.
Nah, kalau dulu misalnya orang yang nulis buku tebelnya segini, ya akhirnya dihargai emas setebel segini. Itu keren banget ya, membuat orang semangat. Nah, kalau hari ini belajar bahasa Arabnya dipisahkan, jadi seolah-olah menjadi bahasa Arab tuh kayak nggak ada nilainya. Padahal sebenarnya nilainya luar biasa banget. Membangkitkan peradaban, menaikkan peradaban, sampai kemudian bisa menjadi manfaat bagi banyak orang kayak gitu. Nah, sekali lagi nggak boleh dipisahkan berarti agama dengan kehidupan tadi, supaya nilai bahasa Arabnya itu bisa terasa. Kayak gitu. Jadi denger cerita itu kok semakin mikir kayak Febs pada zaman dulu tuh kayak positif banget ya Mbak. Energinya ilmu banget. Dan negatifnya cuma dia nggak menjadi kayak mainstream gitu loh. Nah, hari ini kan yang kita rasakan kan banyak negatifnya ya. Padahal kalau dulu ya ada negatifnya. Setiap peradaban pasti ada negatifnya kayak gitu. Cuma kemudian dulu ketika peradaban Islam itu berdiri, orang tuh lebih kepikiran misuh-misuh atau kepikiran berkarya. Berkarya. Kalaupun hari ini orang berkarya, misalnya lagu yang viral apa tuh? Yang lagi viral banget tuh apa ya? Mangu, oh enggak, apa Pak? Bukan, yang monitor ketua itu loh. Iya. Tahu semua. Nah, itu kalau mau dicek ke belakang, liriknya itu mantan hancur dan sebagainya. Allah, mantan harus hancur kayak gitu. Gak apa-apa sih berkarya, tapi maksudnya akhirnya kalau kita lihat ketinggian peradabannya itu memang ya beda gitu. Nah, sekali lagi ya harus gak boleh dipisahkan. Ya, gitu-gitu ya Mbak. Tadi, karena tadi peradaban itu luar biasa kan sedemikian rupa, bahkan bahasa Arab pun bisa menjadi kunci untuk memahami lebih banyak ilmu lagi. Betul. Nah, kita pasti rindu dong Mbak ke masa peradaban sana. Nah, sekarang aku ada fase pengen banget tanya ke Mbak, solusi ke sana lagi gimana kira-kira? Oke, nah kalau kita bicara tentang gimana sih kita akhirnya membuat bahasa Arab tuh menjadi kayak mainstream pergerakan hari ini, disenengin orang, bikin peradaban hari ini bangkit gitu. Sederhana, kuncinya nggak boleh dipisahkan dari yang namanya syariat Islam itu sendiri gitu. Jadi kaum muslimin itu bisa bangkit karena dia pakai syariat, pakai apa yang Allah turunkan. Nah, kalau misalnya kita bicara orang-orang kafir, dia bisa bangkit karena justru malah meninggalkan syariat. Nah, ini mungkin bocoran sederhana ya. Dulu ada ilmuwan namanya Ibnu Nafis atau ilmuwan-ilmuwan lain yang kemudian banyak sekali karyanya mereka itu yang diterjemahkan. Kalau Ibnu Nafis berarti dia ngomongin peredaran darah ya. Itu diterjemahkan ke Eropa, kemudian diklaim sebagai karyanya orang lain. Jadi Ibnu Nafis yang bikin, diklaim sama orang kafir. Kalau nggak salah namanya William ya sih. Beliau namanya William. Itu membuat kemudian konsep tentang bagaimana aliran darah itu bisa ketemu. Akhirnya seolah-olah foundernya dia. Padahal dia sebenarnya cuma menyadur bahasa Arab yang kemudian dieropakan. Jadi seolah-olah yang wow hari ini peradabannya orang-orang Eropa kayak gitu. Nah, kalau kita kebalik, sebenarnya hari ini orang-orang Eropa bisa bangkit atau peradaban hari ini bisa bangkit itu ya karena mereka menyadur dari banyak literatur Islam. Dulu kan literatur Islam kan sempat dihancurkan kan. Kita tahu dulu sempat ada perang besar ya yang kemudian menghancurkan peradaban Islam, literatur peradabannya sampai kemudian laut itu penuh dengan tinta gitu. Mbien gak ono cetakan yo, ngono mbien makanya meluntur kalau misalnya kita kena air sedikit kayak gitu. Tapi itu akhirnya membuat peradaban hari ini bangkit. Nih bahasa kita pakai bahasa kasar maling lah ya. Gitu. Tapi kalau hari ini kita mau balik ke tempat yang dulu lagi sampai bahasa Arab itu jadi mainstream pergerakan, ya solusinya adalah menjadikan bahasa Arab tadi itu sebagai bahasa yang satu kesatuan dengan syariat itu. Sehingga akhirnya nanti kita bisa bangkit karena memang kita pakai syariat yang Allah turunkan. Kayak gitu. Coba di dalam Al-Quran itu ada nggak sih yang nggak bicara tentang sains? Kan bicara semua ya. Iya. Bahkan dia menjadi penguat dulu. Banyak juga orang-orang yang non-muslim kemudian meneliti Al-Quran, dokter-dokter. Ketika menemukan penelitiannya itu justru malah masuk Islam. Iya. Iya nggak sih? Nah itu kan berarti karena dia mikir ya, liulil albab kan. Nah bahasa Arab ini memang bagi orang-orang yang berpikir akan mengubah dia. Tapi bagi orang yang nggak berpikir, dia akan menjadi biasa aja. Jadi kuncinya adalah mikir dan harus dipadukan dengan syariat sampai kemudian nanti dia bisa bangkit itu. Nah kita mungkin ini ya ingat di Al-Jumu'ah ayat 2 Allah itu bilang waladzi ba'atsa fil ummiyin. Jadi Rasul dulu tuh diutus kepada kaum ummi untuk membacakan kitab. Yatslu alaihim ayatih wa yuzakkihim. Jadi yang pertama itu adalah dari yang awalnya dia nggak ngerti jadi ngerti. Terus habis itu setelah dia ngerti terus mengamalkan. Ya nggak sih? Ngerti sih lagi mengamalkan.
Nah, akhirnya kemudian bisa bangkit. Nah, cuma memang kita nggak bisa ya teman-teman ya untuk bangkit sendiri. Kita bangkitnya harus bareng-bareng. Dewean kan nggak iso ya gitu. Capek juga sih Mbak. Ya minimal kita sih teman-teman PBA tuh bikin gerakan gebrakan ya, sebagai gebrakan pertama ya. Gerakan pertama. Semoga nanti ini jadi inspirasi buat teman-teman itu nggak menganggap bahasa Arab itu sekedar bahasa surga, tapi memang bahasa kebangkitan. Misalnya kalau kita dengar manjada, wajada, itu menginspirasi apa namanya, orang itu bisa bikin film 5 menara itu. Pernah nonton nggak? Pernah banget, sampai 2 itu aku nonton semua. Ya, makanya itu benar-benar gara-gara membuktikan istilah manjada wajada. Terus habis itu kita juga sering dengar istilah barang siapa yang menanam dia akan menuai, gitu. Macam-macam lah, atau enggak syairnya Imam Syafi'i juga sama. Seolah-olah jadi kompas kehidupan membuat orang itu jadi bangkit. Nah, tapi ya sekali lagi tadi nggak bisa sendirian teman-teman. Dan forumnya nggak boleh berhenti pada forum ini aja. Harus sampai ke next level nanti. Kalau di bahasa Arab berarti belajar bahasa Arabnya. Tapi kalau belajar tentang Islamnya juga nggak boleh ditinggalkan. Supaya bisa sama-sama next level kayak gitu. Sehingga nggak boleh dipisahkan lah belajar keduanya. Karena kalau cuma belajar nahu tok boring. Tapi kalau belajar nahu untuk menaklukkan sesuatu, itu menjadi nggak boring. Inspiring gitu ya Mbak. Betul. Itu mungkin ya. Aku dari awal sampai akhir kayak senyum terus barangnya kayak insight-nya banyak banget untuk aku pribadi. Jadi aku izin rangkum dulu ya Mbak. Dari awal sudah dikatakan bahwa bahasa Arab yang dia sebenarnya hanya ketika turun di Arab, dia bisa disebarkan dan bisa membangkitkan pemikiran banyak orang. Bahkan bahasa Arab yang kecil dan dia, kalau dibandingkan orang Romi nggak ada apa-apa ya teman-teman. Dia bisa menaklukkan hingga posisi kita bisa merasakan di Indonesia gitu. Sampai 23 dunia. Betul, itu luar biasa sih Mbak, 23 dunia. Hanya 1/3 yang tidak bisa dilakukan, belum bisa. Nah, sekarang Mbak, aku pengen tanggapan Mbak atau mungkin quotes dari Mbak ini. Oke, closing statement ya. Ya, kalau closing statement dari saya kembali ke quote-nya Umar tadi, belajarlah bahasa Arab karena dia adalah bagian dari agama kalian. Tapi kalau mau dijelasin dan yang closing statement tadi, dulu tuh Umar tuh pernah negur ya orang yang kemudian pakai bahasa selengean. Dia lagi main panah nih, kemudian ditegur sama Umar. Ketika ditegur sama Umar itu, perbaikin dulu bahasamu daripada kamu perbaikin panahmu. Nah, itu menunjukkan kepada kita kalau memang orang itu kalau mau beradab, dipandang orang, mau berubah, mau next level, itu memang harus memperbaiki bahasanya sih. Jadi dengan dia akhirnya memperbaiki bahasanya, harapannya nanti Allah ridho sama kita, akhirnya nanti juga bikin memudahkan kita untuk mempelajari sesuatu, memahami sesuatu. Jadi berubah deh kita deh. Gitu. Kuota Umar ya. Mungkin bisa teman-teman nanti dijadiin story WA atau Instagram, boleh banget. Kan banget tadi ya. Itu meng-highlight lagi harus bangga dengan bahasa. Terima kasih untuk Mbak Kay sudah hadir. Luar biasa insight-nya semua daging, gak ada celah lemaknya istilahnya ya. Jadi saya izin juga Mbak untuk kita dengan satu mahfudot undur makola wala tandur juga.